Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya saya Rahma Putri Zulfiah, NPM 191302339 akan memberikan video pembelajaran dengan materi reaksi redoks. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada semua yang telah menonton video ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran dari video pembelajaran ini apa. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari video ini adalah diharapkan penonton dapat 1. Menjelaskan perkembangan dari reaksi reduksi dan oksidasi. Yang kedua, menjelaskan konsep bilangan oksidasi atau Bilox. Yang ketiga, menjelaskan konsep reduktor dan oksidator pada suatu reaksi. Nah, adapun kompetensi dasar dari materi ini adalah KD 3.9, yaitu menganalisis perkembangan konsep reaksi oksidasi reduksi serta menentukan bilangan oksidasi atom dalam molekul atau ion. KD 4.9, merancang, melakukan dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan mengenai reaksi reduksi oksidasi. Adapun indikator pengetahuan dari materi ini adalah indikator 3.9.1, yaitu menjelaskan konsep reaksi oksidasi dan reduksi ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen, pelepasan dan penerimaan elektron, serta peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Indikator 3.9.2 menentukan bilangan oksidasi atom atau unsur dalam senyawa atau ion. Indikator 3.9.3 menentukan reduktor dan oksidator dari reaksi reduksi oksidasi. Yuk langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelumnya, di sini apakah ada yang pernah makan apel? Pernah tidak ketika kita telah mengupas buah apel, lalu kita diamkan dan tidak lama kemudian buah apel yang tadinya berwarna putih berubah menjadi coklat secara tiba-tiba. Kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi ya? Lalu hal serupa terjadi pada pagar besi. Ada nggak rumah kalian yang memiliki pagar yang terbuat dari besi? Nah, kenapa ya pagar besi itu bisa menjadi karat jika kita diamkan terlalu lama di luar rumah? Apakah hal tersebut berkaitan dengan udara ataupun yang lainnya? Mengapa semua itu bisa terjadi secara otomatis atau secara spontan? Nah, penasaran nggak? Kalau penasaran, langsung saja kita masuk ke materi, karena ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita bawakan, yaitu mengenai reaksi reduksi oksidasi. Nah, ada 3 materi pokok yang harus dijelaskan dalam video ini, yaitu yang pertama, materi tentang perkembangan reaksi redoks, yang kedua, materi tentang bilangan oksidasi, dan yang ketiga adalah materi tentang reduktor dan oksidator. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Perkembangan reaksi redoks itu dari awal hingga yang digunakan pada sekarang itu ada 3 konsep, yaitu konsep pengikatan dan pelepasan oksigen, konsep penerimaan dan pelepasan elektron, dan konsep kenaikan dan penurunan Bilox. Kita langsung saja masuk ke konsep yang pertama, yaitu konsep pengikatan dan pelepasan oksigen. Sebelumnya, silahkan perhatikan animasi berikut ya. Animasi ini dibuat dengan ChemSense. Jadi kalau misalnya semoga tidak macet-macet di videonya, karena kalau animasi dari ChemSense ini biasanya macet-macet seperti itu. Semoga tidak ya. Tapi ini adalah animasi pengikatan oksigen pada besi. Nah, dari animasi tersebut apa saja yang kalian lihat? Ya, benar. Di sini Fe atau besi diikat oleh oksigen, atau Fe ini mengambil oksigen dari udara. Lalu apa kaitannya dengan reaksi redoks? Nah, reaksi redoks yang pertama itu dilihat dari konsep pengikatan dan pelepasan oksigen. Reaksi redoks ditinjau dari pengikatan dan pelepasan oksigen itu apabila suatu atom mengikat oksigen,
maka atom tersebut mengalami reaksi oksidasi. Jadi kalau misalnya dia mengikat oksigen, maka atom tersebut atau unsur tersebut mengalami oksidasi. Sebaliknya, apabila suatu atom melepaskan oksigen, maka atom tersebut mengalami reaksi reduksi. Seperti contohnya, besi tadi kan dia mengikat oksigen. Oleh karena itu, besi tadi mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan reaksi reduksi itu contohnya adalah reaksi antara 2CuO dalam wujud solid menjadi 2Cu dalam wujud solid dan gas oksigen dalam wujud gas. Jadi dia melepaskan oksigen di dalam reaksi reduksi tersebut. Nah, sekarang terjawab kan mengapa pagar rumah kita itu bisa berubah warna menjadi coklat dan menjadi karat. Karena besi di rumah kita ataupun di besi pada bak paku itu bereaksi dengan oksigen sehingga mengalami reaksi oksidasi. Nah, tadi kita perhatikan lagi animasi berikut. Apa yang kalian lihat dari animasi ini? Ya, benar. Di sini Mg melepaskan 2 elektronnya dan memberikannya kepada Cl agar Mg dan Cl dapat bereaksi. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi ya? Nah, ada konsep yang kedua dari reaksi redoks, yaitu konsep penerimaan dan pelepasan elektron. Reaksi redoks ditinjau dari pelepasan dan penangkapan elektron. Apabila suatu atom melepas elektron, maka atom tersebut mengalami oksidasi. Apabila suatu atom menangkap elektron, maka atom tersebut mengalami reduksi. Jadi tadi jika kita lihat pada animasi tadi, di sana Mg melepaskan 2 elektronnya dan memberikannya kepada Cl. Nah, berarti Cl kan menangkap elektron dari Mg, sehingga terjadi reaksi reduksi oksidasi, di mana Mg mengalami oksidasi, sedangkan Cl mengalami reduksi. Reaksi yang terjadinya adalah seperti ini. Nah, konsep yang ketiga itu adalah konsep kenaikan dan penurunan Willox. Reaksi redoks ditinjau dari perubahan bilangan oksidasi adalah apabila suatu atom mengalami kenaikan bilangan oksidasi, maka reaksi tersebut mengalami oksidasi. Sedangkan apabila suatu atom mengalami penurunan bilangan oksidasi, maka reaksi tersebut mengalami reduksi. Nah, lalu kalian pasti bertanya-tanya, apa itu bilangan oksidasi? Oke, akan saya jelaskan. Jadi, bilangan oksidasi itu adalah bilangan yang menyatakan afinitas suatu unsur atau daya tampung unsur itu dengan unsur lainnya. Nah, suatu unsur itu memiliki beberapa aturan dalam penentuan bilangan oksidasinya. Nah, aturan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Bilangan oksidasi unsur bebas seperti F2, Br2, Cl2, O2, H2 itu semuanya 0. Jadi, kalau misalnya diketahui bilangan oksidasi dari O2 oksigen, gas oksigen, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Nah, sedangkan jumlah bilangan oksidasi senyawa, jumlahnya itu dalam suatu senyawa itu sama dengan 0. Jadi, misalnya MgCl2. Nah, maka jumlah oksidasi semuanya itu adalah 0. Jumlah antara unsur Mg dan jumlah antara bilangan oksidasi unsur Cl. Nah, yang ketiga adalah jumlah bilangan oksidasi ion sama dengan muatannya atau jumlah muatannya. Jadi, misalnya Na+, berarti bilangan oksidasinya adalah +1. Sedangkan jika O2-, maka bilangan oksidasinya adalah -2. Nah, tadi kalau misalnya jumlah bilangan oksidasi senyawa sama dengan 0, maka dalam senyawanya urutan bilangan oksidasi adalah yang pertama golongan 1A, yaitu Li, K, Na, Na, rubidium, dan cesium itu memiliki bilangan oksidasi +1. Untuk unsur golongan 2A seperti
Be, Mg, Ca itu memiliki bilangan oksidasi plus 2. Dan golongan 3A seperti aluminium, boron itu memiliki bilangan oksidasi plus 3. Hidrogen itu pasti memiliki bilangan oksidasi plus 1. F memiliki bilangan oksidasi min 1 atau F ataupun unsur golongan 7A, FCl, Bri itu memiliki bilangan oksidasi min 1. Dan oksigen memiliki bilangan oksidasi min 2. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya ya, agar kalian lebih paham lagi dengan materi bilangan oksidasi ini. Nah, contoh soalnya adalah bilangan oksidasi N pada senyawa NH4+. Nah, kalau misalnya NH4+, berarti jumlah bilangan oksidasinya dalam senyawa tersebut berapa? Ya, benar, plus 1, karena muatannya adalah plus 1. Nah, cara nyarinya adalah, di sini bilangan oksidasi N-nya ada berapa? Unsur N-nya ada berapa? Ada 1, benar. Unsur H-nya ada 4, sehingga bilox N sama dengan 1 plus 1 dikurang 4. Bilox N-nya sama dengan min 3. Sampai di sini mengerti? Oke, kalau jika mengerti, coba kalian kerjakan latihan berikut. Oke, kita bahas saja ya. Jadi langkah pertama kita tentukan dulu bilox dari masing-masing unsur. H tadi biloxnya berapa? Ya, benar, plus 1. Cl, min 1. Zn, karena dia merupakan unsur bebas, sehingga bilangan oksidasinya sama dengan 0. Lalu apa bedanya dengan Zn pada ZnCl2? Kenapa biloxnya plus 2 pada ZnCl2? Karena pada ZnCl2 itu bukan unsur bebas, melainkan dia telah berikatan dengan unsur lainnya membentuk senyawa ZnCl2. Sehingga Zn memiliki bilangan oksidasi plus 2. Karena tadi jika kita ingat lagi, bilangan oksidasi dalam senyawa, jumlah bilangan oksidasi dalam senyawanya sama dengan 0. Maka, jumlah bilangan oksidasi dalam senyawa ZnCl2 sama dengan 0. Nah, tadi kan kita tahu bahwa bilangan oksidasi Cl itu sama dengan min 1 karena merupakan unsur golongan 7A. Karena dia menangkap 1 elektron. Sehingga bilox Zn, agar dia menjadi 0 jumlahnya, bilox Zn harus plus 2. Oleh karena itu, bilox Zn dalam senyawa ZnCl2 sama dengan plus 2. Sampai di sini mengerti? Nah, sekarang kita tentukan mana yang termasuk reaksi oksidasi dan mana yang termasuk reaksi reduksi. Nah, H mengalami kenaikan bilangan oksidasi dari plus 1 menjadi penurunan bilangan oksidasi dari plus 1 menjadi 0. Apabila dia turun, maka dia mengalami reaksi apa? Ya, benar, reaksi reduksi. Nah, kemudian Zn mengalami kenaikan bilangan oksidasi dari 0 menjadi plus 2. Maka sekarang dia mengalami reaksi oksidasi. Seperti itu. Nah, pembahasan selanjutnya adalah reaksi autoredox. Reaksi autoredox adalah reaksi redoks yang apabila di dalam suatu reaksinya ada suatu zat yang dapat mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus. Nama lain dari reaksi autoredox itu adalah reaksi disproporsionasi. Contohnya seperti ini. Na2S2O3 plus HCl menjadi 2NaCl plus H2O plus SO2 plus S. Nah, kita tentukan biloxnya. Di sini bisa dilihat ya biloxnya dari unsurnya. Saya harap kalian bisa menentukan bilangan oksidasi dari unsur-unsur ini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa unsur S dalam senyawa Na2S2O3 itu memiliki bilangan oksidasi plus 2. Sedangkan unsur S dalam produknya itu menghasilkan gas sulfur, bilangan oksidasinya 0 karena merupakan unsur bebas. Kemudian
Dalam produknya juga, bilangan oksidasi unsur S dalam gas SO2 itu adalah +4. Sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa unsur S mengalami kenaikan bilox dan penurunan bilox secara sekaligus. Sehingga unsur S atau Na2S2O3 ini dapat mengalami reduksi maupun oksidasi sekaligus. Jadi reaksi ini dinamakan dengan reaksi autoredoks. Sampai di sini mengerti? Baik, jika mengerti, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai reduktor dan oksidator. Nah, reduktor itu apa sih? Jadi, reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi pada suatu reaksi redoks. Nah, sedangkan zat yang mengalami reduksi pada suatu reaksi redoks disebut oksidator. Perlu diingat jadi ya, kalau misalnya dia mengalami oksidasi atau dia menyebabkan zat lain mengalami reduksi, sehingga itu dinamakan dengan reduktor. Sedangkan oksidator itu menyebabkan zat lain mengalami reduksi atau dia mengalami reduksi atau pengoksidasi, itu namanya oksidator. Contoh soalnya. Nah, contoh soalnya adalah reaksi antara HCl dengan Zn menjadi ZnCl2 dan gas H2. Nah, kita pertama tentukan dulu biloxnya. Bilox H dalam senyawa HCl berapa, bilox Zn berapa, bilox Zn dalam senyawa ZnCl2 berapa, bilox H2 berapa. Setelah itu kita tentukan yang mana yang mengalami reaksi reduksi. Di sini H dalam HCl itu mengalami reaksi reduksi karena mengalami penurunan bilox. Sehingga HCl mengalami reaksi reduksi. Sedangkan Zn mengalami reaksi oksidasi karena mengalami kenaikan bilox. Nah, jadi siapa yang menjadi reduktor di sini? Coba lihat siapa yang mengalami oksidasi. Tadi kan reduktor itu mengalami oksidasi. Zat yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Jadi siapa reduktornya? Ya benar, reduktornya adalah Zn. Sedangkan oksidatornya atau zat yang mengalami reduksinya adalah HCl. Sampai di sini sudah mengerti? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, ayo kita latihan lagi. Nah, tentukan biloxnya. Bilox dari reaksi 2KClO3 dalam wujud solid plus 3 direaksikan dengan sulfur dalam wujud solid menjadi 2KCl dalam wujud aqueous dan gas SO2. Nah, biloxnya adalah sebagai berikut. Nah, dari bilox ini siapa yang mengalami reduksi? Ayo, siapa yang mengalami reduksi atau siapa yang biloxnya turun? Reduksikan biloxnya turun. Ya, benar. Di sini, Cl mengalami penurunan bilox dari +5 menjadi +-1. Nah, sedangkan S itu mengalami kenaikan bilox dari 0 menjadi +4, sehingga S mengalami oksidasi. Nah, materi kita telah selesai sampai reduktor dan oksidator. Selanjutnya, Ibu harap kalian bisa mempelajari materi lainnya dengan menggunakan apapun, dimanapun. Salah satunya adalah buku yang telah e-book yang telah saya buat pada pada web Blip HTML5. Linknya yang bisa kalian akses adalah bit.ly buku redox PBtik. Di search aja di browsernya, nanti kalian akan menemukan buku yang telah saya buat. Selanjutnya, Ibu telah menyiapkan juga kuis yang dibuat dengan menggunakan ice spring solid. Nah, kalian bisa mengerjakan kuisnya nanti, dan kalian bisa akses kuis ini di kelas virtual yang telah saya buat pada Moodle Nesia. Adapun link virtual kelas itu dapat diakses pada
https://redoxmoodlenesia.com. Di search aja di Google, atau nanti di PPT ini atau video pembelajaran ini Ibu sertakan juga di Moodle. Semangat belajar semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya, dan saya ucapkan terima kasih yang telah menonton video ini. Maaf jika banyak kesalahan dalam video ini. Saya akhiri semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.